Bayangkan seorang OB sederhana yang tiap hari menyapu lantai gedung megah. Tapi justru dialah orang yang diam-diam memiliki rahasia besar yang bisa mengubah nasib seluruh perusahaan. Sahabat penonton, coba tulis di kolom komentar. Dari kota mana kamu menonton kisah ini hari ini? Ajak aku tahu. Siapa tahu kisah ini juga sedang terjadi di kotamu. Inilah kisah yang bikin semua orang kaget. Karena seorang OB yang sering dihina ternyata punya kekuatan besar yang tak pernah disangka siapapun. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca tinggi gedung Deluna Corporation. Di antara pantulan kilau mobil-mobil mewah yang berjejer di parkiran, seorang pria muda berjalan pelan sambil membawa ember pel dan sapu di tangan. Namanya Raka. Usianya baru 26 tahun. Wajahnya bersih, kulit sawo matang. Matanya tajam namun lembut. Seragam biru tuanya tampak rapi meski sudah pudar di beberapa bagian. Ia tersenyum kecil ketika satpam di lobi menegurnya ramah. Hari pertama ya, nak? Raka mengangguk sopan. Iya, Pak. Bismillah. Semoga betah di sini. Ia menunduk dan melangkah masuk. Lift besar terbuka, dan di dalamnya berdiri beberapa karyawan berdasi. Saat Raka ikut masuk, percakapan mereka langsung berhenti. Ada yang melirik dari ujung mata. Ada pula yang menutup hidung seolah tak ingin mencium aroma pembersih lantai. Namun Raka tetap berdiri tenang, menatap angka di panel lift tanpa menunjukkan rasa tersinggung sedikitpun. Begitu pintu lift terbuka di lantai 25, aroma kopi dan parfum mahal langsung menyeruak. Inilah lantai eksekutif, tempat CEO muda bernama Aluna Prameswari memimpin perusahaannya. Ruangan itu begitu rapi dan modern, dengan dinding kaca besar menghadap panorama kota. Raka menunduk hormat pada resepsionis yang sibuk menatap layar komputer. Mas, kalau OB baru, kebersihan di area CEO harus ekstra. Jangan sentuh barang-barangnya tanpa izin. Ya, kata resepsionis itu tanpa menatapnya. Iya, Mbak, saya paham. Jawab Raka lembut. Sejak awal, ia tahu tempat itu bukan ruang yang ramah bagi orang seperti dirinya. Tapi ia tak datang untuk dihormati, hanya untuk bekerja, mencari nafkah, dan sesuatu yang lain yang tak seorang pun tahu. Beberapa jam pertama terasa lambat. Raka membersihkan meja-meja kaca, menyapu setiap sudut ruangan, dan memeriksa wastafel tanpa suara. Sementara itu, para staf berdasi sibuk dengan rapat daring. Sebagian besar bahkan tak menoleh saat ia lewat. Kadang terdengar bisikan lirih yang jelas diarahkan kepadanya. OB-nya ganteng banget. Sayang cuma OB. Kalau seganteng itu, kok nggak kerja di tempat yang lebih keren, ya? Raka hanya tersenyum tipis, seolah tak mendengar apapun. Di balik kesederhanaannya, ada aura tenang yang sulit dijelaskan, bukan karena sombong, tapi seperti seseorang yang sudah sering ditempa hidup. Tangannya cekatan, tapi langkahnya selalu pelan, terukur, dan penuh kesadaran. Siang hari, Aluna tiba di kantor. Semua orang buru-buru berdiri memberi salam. Wanita itu berjalan cepat dengan jas putih elegan, sepatu hak tinggi yang beradu keras di lantai marmer. Tatapannya tajam dan percaya diri. Setiap gerakannya menunjukkan bahwa ia terbiasa memberi perintah, bukan menerima. Saat melewati Raka yang sedang mengepel, sepatu Aluna hampir tersentuh air. Hei, kamu nggak lihat, ya? Serunya lantang. Raka langsung menunduk, menarik pel ke samping. Maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Airnya barusan jatuh. Sudah, jangan banyak alasan. Hati-hati lain kali. Saya tidak mau lantai kantor ini jadi licin gara-gara kelalaian. Suasana mendadak hening. Semua mata menatap. Tapi Raka hanya menjawab pelan. Baik, Bu. Saya akan lebih hati-hati. Ia menunduk, lalu kembali bekerja. Beberapa pegawai menahan tawa kecil. Baru hari pertama, udah dimarahin CEO. Namun di wajah Raka tidak ada tanda kesal. Hanya ketenangan aneh yang seolah membuat suasana makin sunyi. Menjelang sore, saat semua karyawan sibuk membereskan pekerjaan, Raka duduk di ruang kecil dekat gudang alat kebersihan. Ia membuka bekal nasi bungkus sederhana. Nasi, telur dadar, sambal terasi.
Ia makan perlahan, memandangi lampu-lampu kota dari jendela kecil di dinding. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Kamu OB baru, ya? Tanya seorang staf perempuan muda, Sinta, sambil tersenyum ramah. Iya, Mbak. Namaku Raka. Sinta duduk di kursi seberang. Kamu dari mana? Soalnya jarang banget ada OB yang, ya, penampilannya segini rapi. Raka tertawa kecil. Saya dari luar kota. Coba peruntungan di sini. Sinta mengangguk, lalu menatap Raka sejenak sebelum pergi. Kamu beda dari yang lain, Rak. Tapi hati-hati, Bu Aluna itu perfeksionis banget. Setelah Sinta pergi, Raka menatap lantai, tersenyum samar. Perfeksionis, ya. Gumamnya pelan, seolah menyimpan sesuatu di balik kata itu. Malam mulai turun. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Lampu kantor mulai redup. Tapi Raka masih di sana, menyapu ruang rapat terakhir. Saat ia menatap layar monitor besar di dinding, matanya terpaku pada satu hal, sistem keuangan perusahaan yang tertinggal di layar. Ada angka-angka yang janggal, transfer besar ke rekening luar negeri dengan label operasional tambahan. Alis Raka sedikit berkerut. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu sistem akuntansi, tahu pola manipulasi data. Namun ia tak berbuat apa-apa. Ia hanya menatap sejenak, lalu mematikan layar itu dan mematikan lampu ruangan. Sebelum pergi, ia berbisik pelan, terlalu berharga untuk diabaikan. Di luar, hujan rintik mulai turun. Raka berjalan keluar gedung membawa payung biru tua, melewati mobil-mobil mahal yang berjajar. Dari kejauhan, ia sempat menoleh ke logo besar bertuliskan Deluna Corporation yang bercahaya di puncak gedung. Senyumnya samar, tapi matanya penuh arti, seperti seseorang yang datang bukan hanya untuk bekerja, melainkan mengamati, menunggu, dan mungkin, suatu hari nanti, membalik keadaan. Keesokan paginya, aroma kopi mahal dan suara langkah sepatu hak tinggi kembali mendominasi lantai 25. Semua karyawan sudah tahu, jika langkah itu terdengar cepat dan tegas, berarti suasana kantor akan tegang sepanjang hari. Aluna Prameswari, CEO muda yang dikenal cerdas sekaligus keras kepala, baru saja tiba. Raka sudah ada di sana sejak pukul 6 pagi. Ia sedang menyapu dekat area kaca besar yang menghadap keluar gedung. Gerakannya pelan tapi teratur. Ia tidak melihat ke arah lift saat Aluna lewat, tapi ia tahu dari pantulan kaca, wanita itu berhenti sebentar, memperhatikan dirinya dari belakang. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat detak jantung Raka melambat tanpa alasan yang jelas. Masih di situ juga, suara tajam Aluna terdengar dari belakang. Raka menoleh, sedikit menunduk. Iya, Bu. Mau saya bersihkan area sini dulu sebelum karyawan datang. Cepat selesaikan. Saya tidak mau lantai ini basah saat tamu investor datang. Katanya dingin lalu melangkah pergi. Nada suaranya tegas, tapi dalam tatapan singkat itu, Raka sempat melihat sesuatu, kelelahan yang disembunyikan di balik sikap sempurna. Aluna terlihat seperti seseorang yang menanggung beban besar, tapi tak pernah menunjukkan celah. Sekitar pukul 9 pagi, ruang rapat utama dipenuhi staf penting. Aluna berdiri di depan layar besar, menjelaskan laporan mingguan kepada investor melalui konferensi video. Semua berjalan lancar sampai tiba-tiba layar laptopnya membeku. Suara dari sisi lain berhenti, grafik tak bergerak, dan wajah Aluna menegang. Kenapa bisa begini? Siapa yang urus jaringan di sini? Bentaknya. Para staf saling pandang. Tak ada yang berani menjawab. Dalam kepanikan itu, Raka yang sedang membersihkan pojok ruangan mendekat perlahan. Permisi, Bu. Saya boleh lihat sebentar? Tanyanya sopan. Aluna menatap tajam. Kamu pikir kamu bisa betulkan laptop ini? Kamu kanobe, bukan teknisi. Coba saja, Bu. Barangkali saya bisa bantu. Jawab Raka lembut tanpa menatap langsung. Beberapa detik sunyi. Aluna akhirnya menyerah. Baiklah, kalau rusak tambah parah, tanggung sendiri. Raka tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, membuka port kabel dan memeriksa koneksi jaringan.
Jari-jarinya cepat, tenang, seolah sudah terbiasa menangani hal semacam itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, layar laptop kembali hidup. Suara investor terdengar lagi. Aluna terpaku. Para staf saling berbisik, tak percaya dengan apa yang baru terjadi. "Terima kasih, Bu. Sudah beres," ucap Raka sambil menutup laptop perlahan. Aluna berdeham, berusaha menahan gengsi. "Lain kali, jangan menyentuh peralatan kerja tanpa izin." "Iya, Bu," jawab Raka datar. Lalu kembali ke pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Usai rapat, suasana kantor berubah. Banyak pegawai mulai memperhatikan Raka dengan rasa ingin tahu. Ada yang memuji dalam diam, ada pula yang mencibir karena merasa gengsinya tersaingi oleh seorang OB. Di pantry, 2 staf pria berbisik sambil melirik ke arah Raka. "Gila ya, dia cuma OB tapi bisa betulin sistem kayak gitu. Mungkin cuma hoki. OB mana ngerti soal server." Namun bisikan itu tak membuat Raka menoleh. Ia tetap tenang, menyiapkan air panas untuk teh Aluna seperti biasa. Tiba-tiba pintu ruang CEO terbuka. "Mas Raka, tolong kesini sebentar." Suara sekretaris memanggil. Raka menaruh cangkir teh dengan hati-hati, lalu berjalan masuk. Di dalam, Aluna duduk di kursinya sambil menatap layar komputer. "Duduklah," katanya tanpa menatap. Raka menurut. "Kamu tahu banyak hal untuk ukuran seorang OB. Di mana kamu belajar memperbaiki jaringan?" tanyanya curiga. "Saya pernah kerja di tempat lain, Bu. Sering lihat teknisi kerja, jadi belajar sedikit-sedikit," jawabnya pelan. Aluna menyipitkan mata. "Kamu jawabannya selalu sederhana." "Ya. Saya tidak pandai menjelaskan hal rumit, Bu," ucapnya sambil menunduk sopan. Suasana hening beberapa detik. Aluna mengetuk-ngetuk mejanya. Ada rasa penasaran yang muncul, tapi ia menahannya. "Baiklah, kembali ke tugasmu," katanya dingin. Raka berdiri, menunduk hormat, lalu keluar. Tapi sesaat sebelum menutup pintu, Aluna sempat memperhatikan tangan Raka. Bersih, kuku terpotong rapi, dan ada bekas luka kecil di jari telunjuknya, seperti seseorang yang pernah bekerja dengan alat-alat berat. Sore hari, saat matahari condong ke barat, Aluna berdiri di balkon kaca, menatap langit oranye yang perlahan memudar. Pikirannya masih memutar kejadian pagi tadi. Ia merasa aneh, kenapa seseorang yang tampak seperti OB bisa menanganinya dengan tenang dan efisien. Ia ingat tatapan mata Raka yang sama sekali tidak canggung, seolah sudah terbiasa menghadapi tekanan. Sementara itu, di lantai bawah, Raka sedang menyusun alat kebersihan. Ia mendengar beberapa karyawan bergosip tentang Aluna yang selalu marah dan menuntut kesempurnaan. Namun, ia justru tersenyum samar. Dalam hati, ia memahami bahwa kesempurnaan seringkali tumbuh dari luka yang disembunyikan. Dan entah kenapa, tatapan dingin wanita itu justru membuatnya ingin tahu lebih dalam. Menjelang malam, saat sebagian lampu kantor mulai dimatikan, Aluna masih bekerja di ruangannya. Raka datang membawa termos teh hangat. "Permisi, Bu. Mau saya taruh di sini saja?" tanyanya lembut. Aluna menoleh sekilas. "Kamu belum pulang?" "Belum, Bu. Saya pastikan ruangan ini bersih sebelum ditinggal." Aluna menghela napas pelan. "Baik. Letakkan di meja. Lalu pulanglah. Jangan kerja terlalu malam." Raka mengangguk. "Baik, Bu." Ia menaruh termos perlahan, lalu berjalan pergi. Tapi sebelum keluar, Aluna memanggilnya lagi. "Mas Raka." Raka menoleh. "Terima kasih. Soal pagi tadi." Raka tersenyum tipis. "Sama-sama, Bu. Saya cuma ingin membantu." Untuk pertama kalinya, suara Aluna terdengar tidak setajam biasanya. Ada kehangatan kecil yang nyaris tak bisa ditangkap siapapun. Namun begitu Raka pergi, wajah dinginnya kembali. Ia menatap keluar jendela, bergumam pelan. "Orang seperti itu, kenapa bisa bikin aku mikir sepanjang hari?" Di luar, Raka berjalan pulang melewati trotoar basah sisa hujan sore tadi.
Lampu jalan memantul di genangan air. Ia menatap ke langit malam, menghembuskan napas panjang. Kadang orang yang terlihat paling kuat, justru yang paling rapuh, ucapnya pelan. Angin malam berhembus lembut. Dalam keheningan itu, ia tahu, hubungannya dengan wanita bernama Aluna baru saja memasuki babak yang akan mengubah segalanya. Namun malam itu, ia hanya seorang OB yang pulang membawa lelah, dan rahasia yang belum siap terungkap. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi suasana kantor terasa berbeda. Sejak kejadian laptop rusak itu, nama Raka mulai sering terdengar di antara bisik-bisik karyawan. Ada yang memandangnya kagum, ada pula yang merasa risih. Seorang office boy yang bisa memperbaiki sistem jaringan dan menenangkan CEO di saat krisis, itu bukan hal biasa di gedung sebesar Deluna Corporation. Pagi itu, Raka datang lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan pintu kaca besar, menatap pantulan dirinya sendiri. Seragam birunya masih sama, tapi di balik ketenangan wajahnya, ada sesuatu yang tampak lebih dalam. Matanya tidak seperti mata seorang pekerja rendahan, lebih seperti mata seseorang yang pernah memimpin, lalu memilih diam. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu mulai bekerja tanpa banyak bicara. Di meja resepsionis, Sinta menyapanya pelan. "Pagi, Mas Raka. Kamu rajin banget. Datang paling awal terus." Raka tersenyum. "Saya suka datang pagi. Suasana kantor lebih tenang sebelum semua orang datang." Kamu ini aneh, ya? OB lain kalau bisa datang mepet jam kerja." Candanya. Raka hanya tertawa kecil. Ia sudah terbiasa diremehkan, tapi bukan itu yang membuatnya diam, melainkan karena ia tahu, tak semua hal perlu dijelaskan. Sekitar jam 9, Aluna muncul dari lift dengan tampilan seperti biasa, anggun, tegas, dan berwibawa. Tapi pagi itu langkahnya sedikit melambat saat melihat Raka sedang membersihkan kaca besar di ruang rapat utama. Ada sesuatu pada cara pria itu bekerja. Gerakannya tenang, tapi penuh keseriusan. Tanpa sadar, Aluna memperhatikannya cukup lama dari jauh. Sinta yang berdiri di sampingnya ikut melirik. "Bu, OB yang itu rajin banget." "Ya," ucapnya spontan. Aluna menoleh cepat. Rajin bukan berarti istimewa. Itu memang tugasnya. Namun begitu Raka berbalik dan tersenyum sopan ke arahnya, Aluna cepat-cepat memalingkan wajah seolah tidak peduli. Siang hari, rapat mendadak diadakan. Tim keuangan melaporkan bahwa beberapa file laporan hilang dari server. Semua panik. Aluna menatap tajam para staf IT yang gelagapan menjelaskan alasan klise. "Mungkin server overload, Bu." Raka yang sedang membawa minuman lewat, berhenti sejenak mendengar percakapan itu. Ia tahu apa penyebabnya, tapi menahan diri untuk tidak ikut campur. Namun saat Aluna menghela napas panjang dengan wajah menahan marah, ia tidak tahan lagi. "Permisi, Bu," katanya sopan dari pintu. "Mungkin saya bisa bantu periksa penyimpanan lokalnya dulu." Semua kepala menoleh. Salah satu staf IT menertawakan. "Mas, ini bukan soal komputer error biasa. Ini sistem perusahaan. Kamu nggak ngerti." Aluna menatap dingin. "Sudahlah, biarkan dia coba." Raka mendekat ke meja utama. Tangannya luus memeriksa kabel, membuka file cadangan, dan hanya dalam waktu beberapa menit, laporan itu kembali muncul di layar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap sebentar, memastikan semua data kembali utuh. "Sudah bisa, Bu," katanya singkat. Ruangan sunyi. Semua orang terpaku. Aluna mendekat perlahan, melihat layar itu sendiri. File yang hilang benar-benar sudah kembali. Ia menatap Raka dengan wajah sulit terbaca antara kagum dan bingung. "Bagaimana kamu bisa tahu caranya?" Raka menunduk. "Kebetulan saya pernah lihat kasus serupa dulu, Bu." "Dulu kamu kerja di mana?" "Saya hanya bantu usaha kecil keluarga. Kadang disuruh benerin komputer." Jawabnya datar. Aluna mengerutkan dahi, tapi tak melanjutkan. Dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Sore menjelang, Raka duduk di pojok pantry sambil menulis sesuatu di buku kecil usang.
Tangannya bergerak cepat menyalin catatan dari ingatan. Setiap halaman berisi skema jaringan, alur keuangan, dan coretan seperti rencana perbaikan sistem. Ia melakukannya diam-diam, bukan karena mencurigakan, tapi karena ia tahu waktu untuk mengungkap sesuatu belum tiba. Sinta datang membawa 2 cangkir kopi. Kamu suka ngelamun sambil nulis, ya? Raka tersenyum, menutup bukunya perlahan. Cuma catatan kecil, Mbak. Kalau aku lihat, kamu lebih cocok duduk di meja rapat daripada bersih-bersih. Ujarnya setengah bergurau. Raka hanya menjawab dengan lirih. Kadang orang harus turun dulu supaya tahu siapa yang layak naik. Sinta terdiam. Ada nada keyakinan dalam suara itu. Bukan sombong, tapi seperti seseorang yang sudah berdamai dengan nasib. Menjelang malam, hujan turun deras. Sebagian besar karyawan sudah pulang, tapi lampu di ruang Aluna masih menyala. Raka menghampiri pelan, membawa handuk dan payung yang biasa ia titipkan di pantry. Permisi, Bu. Mau saya bantu ambilkan mobil ke basement? Aluna menggeleng tanpa menoleh. Tidak perlu. Saya menunggu hujan reda. Baik, Bu. Ucap Raka sambil berdiri di ambang pintu. Ia hendak pergi ketika suara lembut tapi letih keluar dari bibir Aluna. Mas Raka, kenapa kamu mau kerja di sini? Dengan kemampuan seperti kamu, mestinya kamu bisa dapat kerja lebih baik. Raka terdiam sejenak. Saya hanya ingin dekat dengan tempat di mana saya bisa belajar banyak hal, Bu. Belajar? Dari jadi OB. Belajar memahami orang, jawab Raka perlahan. Karena di tempat seperti ini, manusia bisa terlihat dari caranya memperlakukan yang dianggap kecil. Kata-kata itu menggantung lama di udara. Aluna menatap pria itu tanpa sadar. Dalam hatinya, ia merasa disentuh oleh sesuatu yang sederhana tapi menampar egonya. Seumur hidupnya, ia selalu menilai orang dari kemampuan dan jabatan. Tapi sekarang, seseorang dengan seragam lusuh memberinya pelajaran yang tak bisa ia sangkal. Malam semakin larut. Raka membantu menutup jendela yang terbuka, lalu berpamitan. Saat ia keluar dari ruangan, Aluna masih duduk diam menatap cangkir tehnya yang mulai dingin. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah, entah rasa penasaran, atau mungkin kekaguman yang belum berani ia akui. Di lorong gelap, langkah kaki Raka menggema pelan. Ia menatap gedung yang kini sepi, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Setiap orang punya peran, tapi tidak semua paham maknanya. Aku datang bukan untuk dihormati, tapi untuk mengingatkan. Dan di balik kata-kata itu, tersimpan rahasia yang semakin terasa berat. Sebuah kebenaran yang mulai menuntun kisah ini ke arah yang tidak bisa ditebak siapapun. Namun malam itu, Raka tetap berjalan seperti biasa. Tenang, penuh kendali, tapi dengan tatapan yang mulai menyimpan api kecil di balik kesederhanaannya. Hujan malam itu menyisakan aroma tanah basah yang masih melekat di udara. Gedung Deluna Corporation tampak sunyi, hanya lampu-lampu redup di beberapa lantai yang masih menyala. Di antara kesunyian itu, Raka duduk di ruangan kecil di dekat ruang kebersihan. Seragam birunya sudah tergantung di dinding. Tubuhnya kini hanya berbalut kaos polos dan celana bahan gelap. Di hadapannya, layar laptop tua menyala samar. Di sana terlihat barisan kode dan grafik keuangan yang rumit, sesuatu yang jelas bukan pekerjaan seorang office boy biasa. Tangannya bergerak cepat, memeriksa data transfer perusahaan yang mencurigakan. Beberapa angka tidak masuk akal. Jutaan rupiah berpindah ke rekening luar negeri dengan keterangan samar seperti subsidi biaya proyek atau operasional tambahan. Wajah Raka tetap tenang, tapi sorot matanya tajam, menandakan sesuatu sedang ia rencanakan dengan sangat hati-hati. Ia mendesah pelan. Seperti dugaanku, gumamnya lirih. Jari-jarinya berhenti di satu nama yang muncul berulang kali di laporan itu. Nama seseorang yang tampak punya akses langsung ke sistem inti perusahaan. Seseorang yang mungkin bahkan lebih dekat ke CEO daripada yang ia kira. Namun Raka tidak langsung bertindak. Ia menutup laptopnya perlahan, menatap pantulan wajahnya di layar hitam itu. Belum saatnya, ucapnya pelan. Masih ada hal yang harus aku lihat lebih dalam. Keesokan harinya, suasana kantor kembali ramai.
Aluna datang lebih awal, dan semua karyawan langsung sibuk menyiapkan laporan mingguan. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, pandangannya tak sengaja tertuju pada Raka yang sedang membersihkan ruang meeting. Ia tampak biasa saja, tapi ada sesuatu pada caranya bekerja yang membuat Aluna tak bisa berpaling lama. Raka seperti orang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Bahkan untuk hal sekecil memindahkan kursi atau menyusun kabel presentasi. "Mas Raka," panggilnya dari pintu. Raka segera menoleh. "Iya, Bu. Boleh tolong bantu saya nanti sore? Saya butuh bantu bereskan dokumen proyek baru." "Tentu, Bu. Saya siap." "Baik. Datang ke ruangan saya setelah jam kerja selesai." Ucap Aluna cepat lalu pergi sebelum Raka sempat bertanya apapun. Raka hanya mengangguk pelan. Di wajahnya, ada senyum kecil yang sulit diartikan. Bukan sombong, bukan juga senang. Lebih seperti seseorang yang sudah memprediksi sesuatu akan terjadi. Menjelang sore, awan mulai kelabu. Ruang kerja Aluna sunyi ketika Raka datang membawa beberapa map besar. "Ini dokumennya, Bu," katanya sopan. "Letakkan di meja. Oh ya, tolong bantu rapikan lemari belakang juga. Ada beberapa berkas lama yang harus disortir." Perintah Aluna. Raka menunduk dan mulai bekerja. Tapi saat ia membuka laci bawah lemari, matanya terhenti. Di dalamnya ada tumpukan amplop putih tebal bertuliskan konfidensial, Project M. Ia menatapnya sejenak, lalu menutup kembali laci itu tanpa berkata apa-apa. Tapi Aluna sempat memperhatikan gerak kecil itu dari sudut matanya. "Kamu lihat sesuatu?" tanyanya tajam. "Tidak, Bu. Hanya berkas lama. Saya sudah rapikan," jawab Raka tanpa menatap. Aluna menatapnya lebih lama dari biasanya, mencoba membaca wajahnya. Tapi ekspresi Raka terlalu tenang, terlalu bersih dari tanda kebohongan. Ia akhirnya mengalihkan pandangan. "Baik. Kamu bisa pulang setelah selesai." Namun sebelum Raka sempat keluar, lampu ruangan tiba-tiba padam. Hujan turun deras di luar, membuat suara petir menggema. Aluna mendesah kesal. "Astaga, kenapa selalu mati listrik saat penting begini?" "Tenang, Bu. Saya nyalakan genset cadangan," kata Raka sambil berjalan keluar. Beberapa menit kemudian, lampu kembali menyala. Aluna menoleh ke arah jendela, tapi sesuatu membuatnya berhenti. Di luar ruangan kaca, ia melihat Raka berdiri di bawah cahaya redup dari koridor, sedang menatap layar laptop kecil yang entah dari mana datangnya. Cahaya biru dari layar itu menyoroti wajahnya. Fokus, serius, jauh dari sosok OB sederhana yang selama ini ia kenal. Aluna berjalan mendekat, tapi begitu ia membuka pintu, Raka sudah menutup laptop itu dan menunduk hormat. "Sudah nyala, Bu," ucapnya tenang. Aluna diam, memperhatikan laptop yang kini disembunyikan di balik tas kain kecil. "Kamu pakai laptop sendiri?" "Iya, Bu. Laptop lama. Saya biasa bawa untuk catatan pribadi." Aluna tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat, tapi dalam dadanya muncul rasa penasaran yang semakin besar. Malam itu, setelah semua pulang, Aluna memutuskan memeriksa ruangan rapat sendiri. Ia terkejut melihat komputer di sana masih menyala, dan pada layarnya muncul jejak aktivitas sistem yang tidak biasa. Beberapa file log terakhir menunjukkan akses dari akun internal bernama RK Guest, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia mencoba membuka data itu, tapi sistem meminta sandi. Ia mengetikkan beberapa kode keamanan perusahaan, namun semuanya ditolak. "RK, siapa?" gumamnya pelan. Jantungnya berdebar aneh. Ia menatap layar yang kini menampilkan satu kalimat kecil di pojok bawah. Pesan otomatis dari sistem. "Data aman. Jangan salah menilai seseorang dari jabatan." Aluna menatap layar itu lama. Matanya bergetar. Ia tak tahu harus marah atau bingung. Kalimat itu terasa seperti pesan pribadi. Dan entah kenapa, suaranya di kepala terasa seperti suara Raka. Sementara itu di luar, Raka sudah berjalan keluar gedung dengan jas hujan lusuh. Hujan belum berhenti, tapi langkahnya mantap. Ia berhenti sejenak di depan plakat besar bertuliskan The Luna Corporation,
menatap pantulan cahaya kota di logam mengkilap itu. Orang boleh punya kekuasaan, tapi kalau tidak tahu siapa yang mereka lindungi, semua itu kosong, katanya lirih. Ia menarik napas dalam, lalu menatap ke langit. Rintik hujan membasahi wajahnya, tapi matanya tetap terbuka, seolah menatap jauh ke sesuatu yang belum bisa dilihat orang lain. Keesokan paginya, Raka kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyapu, menyiapkan kopi, dan tersenyum pada karyawan yang lewat. Tapi di dalam pikirannya, data-data yang ia lihat semalam terus berputar. Ia tahu waktu semakin dekat. Ia tahu seseorang di perusahaan itu bermain kotor. Namun untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dan mengamati, dengan kesabaran yang nyaris tak manusiawi. Di sisi lain, Aluna mulai menatap Raka dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar OB yang bisa memperbaiki laptop, tapi seseorang yang menyimpan teka-teki besar. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali pria itu lewat, hatinya bergetar dengan rasa waspada dan penasaran yang sama kuatnya. Dan di balik tatapan itu, dunia mereka perlahan mulai saling bersinggungan. Dua orang dari dunia yang berbeda, terikat oleh sesuatu yang belum mereka sadari, tapi perlahan menarik keduanya ke arah yang tak terelakkan. Pagi itu langit Jakarta tampak muram, seolah memberi pertanda buruk. Hujan belum turun, tapi udara di sekitar gedung Deluna Corporation terasa berat. Di lantai 25, ruang rapat besar dipenuhi puluhan karyawan. Di tengah ruangan, berdiri Aluna, dengan setelan jas putih dan rambut yang ditata rapi. Wajahnya dingin, tapi sorot matanya menandakan sesuatu, tekanan besar yang sudah lama ia tahan. Hari ini akan diadakan rapat penting bersama para direktur dan investor luar negeri. Semua orang diminta tampil sempurna. Di pojok ruangan, Raka membersihkan meja kaca panjang yang akan digunakan. Ia bekerja dengan hati-hati, memastikan setiap sudut mengilap tanpa noda. Namun diam-diam, matanya memperhatikan laptop-laptop di atas meja yang sudah disiapkan oleh tim IT. Ada sesuatu yang aneh. Sistem jaringan masih menunjukkan tanda koneksi tak stabil. Ia tahu betul itu bukan sekadar gangguan biasa. Sementara itu, Aluna berdiri di depan layar besar, memeriksa presentasi terakhir. Sekilas, pandangannya jatuh pada Raka yang masih sibuk mengecek kabel di bawah meja. Ia ingin menegurnya, tapi menahan diri. Entah kenapa, sejak kejadian malam itu, suaranya selalu tertahan ketika hendak memarahi pria itu. Rapat dimulai dalam 15 menit. Ujarnya tegas, lalu berbalik. Pastikan semua siap. Tidak boleh ada kesalahan hari ini. Semua menjawab serentak. Siap, Bu. Namun ucapan itu terdengar seperti doa yang tidak terkabul. Jam menunjukkan pukul 9 tepat ketika rapat dimulai. Investor dari Jepang dan Singapura hadir secara daring melalui layar besar di dinding. Aluna mulai berbicara dengan percaya diri, menjelaskan rencana ekspansi besar perusahaan. Semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba, layar utama berkedip-kedip. Grafik penjualan yang tadi tampil jelas, berubah menjadi layar hitam penuh kode acak. Suara sistem berbunyi keras. Accident, system error. Ruangan langsung panik. Para direktur mulai berbisik gugup. Tim IT berlarian ke arah komputer pusat. Aluna menatap tajam layar itu. Wajahnya memucat. Investor dari layar menanyakan apa yang terjadi. Tapi suara mereka terputus-putus karena gangguan jaringan. Apa-apaan ini? Kalian tidak siap? Bentak Aluna dengan nada tinggi. Ini rapat terpenting bulan ini. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem jaringan? Semua terdiam. Salah satu staf IT mencoba menjelaskan. Bu, ada error di server utama. Entah kenapa file presentasi hilang dari database. Jangan beri saya alasan. Potong Aluna keras. Perbaiki sekarang juga. Di tengah kekacauan itu, Raka berdiri di belakang ruangan, menatap layar besar dengan tenang. Tangannya mengepal pelan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Bukan error biasa, tapi sabotase sistem. Ia mengenali pola file rusak itu, sama seperti data yang ia lihat diam-diam di laptopnya semalam. Tanpa menunggu perintah, ia melangkah maju. Permisi, Bu.
Semua menoleh. Aluna menatapnya tajam. Apalagi? Ini bukan urusanmu. Saya hanya ingin bantu. Tolong izinkan saya lihat sistemnya sebentar. Salah satu direktur tertawa kecil. Sinis. Kamu pikir kamu siapa? OB mau perbaiki sistem jaringan internasional. Tapi Raka tak menatap siapapun. Ia hanya berkata tenang. Saya tahu di mana sumber kerusakannya. Aluna menatapnya lama, antara marah dan ragu. Namun saat melihat wajah tenangnya, sesuatu dalam dirinya berkata untuk percaya. Ia mengangguk cepat. Baik, lakukan. Raka berjalan ke meja operator, duduk tanpa ragu. Ia memeriksa log server dan mengetik cepat. Semua mata menatapnya. Jari-jarinya seolah menari di atas keyboard, menelusuri jalur yang bahkan staf IT tak paham. Dalam hitungan menit, layar besar mulai kembali normal, dan grafik presentasi muncul lagi. Investor di layar tampak lega. It's back. Please continue, Miss Aluna. Suara mereka terdengar. Aluna menoleh ke Raka yang masih duduk diam, menatap layar dengan ekspresi datar. Terima kasih, Mas Raka. Katanya pelan. Namun Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap layar seolah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar error. Bu, katanya perlahan. Saya menemukan file baru yang bukan bagian dari sistem. File itu menyusup dari dalam perusahaan. Ruangan kembali hening. Semua orang saling pandang. Aluna menatapnya tajam. Maksudmu? Seseorang menanamkan file rusak di server utama untuk sabotase rapat ini. Kalau saya tidak perbaiki, semua data bisa hilang permanen. Suasana menjadi tegang. Para direktur mulai saling berbisik. Beberapa wajah pucat. Aluna menegakkan tubuhnya. Cari tahu siapa pelakunya, ujarnya. Raka mengangguk pelan. Saya sedang coba, tapi perlu waktu. Berapa lama? Beberapa hari, mungkin. Tapi saya tahu arah datanya mengarah ke akun dalam, bukan dari luar. Kalimat itu seperti bom meledak di ruangan. Semua terdiam. Setelah rapat selesai, Aluna memanggil Raka ke ruangannya. Pintu tertutup, dan suasana berubah sunyi. Kenapa kamu tahu semua hal itu, Raka? Kamu bukan staf IT, bukan teknisi, tapi kamu bisa temukan hal yang bahkan mereka lewatkan. Raka menatap meja, lalu menjawab lembut. Saya hanya terbiasa memperhatikan hal kecil, Bu. Kadang yang kecil itu justru menyelamatkan sesuatu yang besar. Aluna mendesah panjang. Kamu selalu menjawab seperti orang yang menyimpan sesuatu. Raka hanya tersenyum samar. Mungkin karena saya memang menyimpan sesuatu, Bu. Tapi bukan yang ibu pikirkan. Kata-kata itu membuat dada Aluna terasa sesak tanpa alasan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Baik. Untuk sementara, saya percayakan urusan sistem padamu. Tapi jangan sampai saya menyesal mempercayakan ini ke OB. Katanya menatap lurus. Saya akan pastikan ibu tidak menyesal. Ucap Raka singkat sambil menunduk hormat. Malamnya, saat kantor sudah sepi, Raka kembali duduk di ruang kecilnya. Laptop tuanya menyala, menampilkan hasil pencarian dari sistem internal. Ia melihat nama pengguna yang sama muncul berkali-kali dalam log data. Orang yang punya akses langsung ke keuangan dan proyek baru perusahaan. Tangannya berhenti di keyboard. Jadi kamu, gumamnya pelan, suaranya berat, seperti sedang menahan sesuatu antara amarah dan penyesalan. Ia menutup laptop perlahan dan menatap ke langit-langit. Aku belum datang sejauh ini untuk diam, ucapnya lirih. Tapi waktunya belum sekarang. Di lantai atas, lampu ruangan CEO masih menyala. Aluna berdiri di depan jendela besar, memandangi kota yang dipenuhi lampu-lampu malam. Dalam pikirannya, wajah Raka terus muncul. Pria sederhana dengan mata yang dalam, yang entah bagaimana, selalu muncul tepat di saat segalanya hampir runtuh. Siapa kamu sebenarnya, Raka? Bisiknya pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara, bersama rasa penasaran yang kian mengikat. Tidak hanya soal pekerjaannya,
tapi tentang sosok pria misterius yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap dunia, dan mungkin terhadap dirinya sendiri. Sejak hari rapat besar itu, suasana di Deluna Corporation tak lagi sama. Setiap orang kini memperhatikan Raka dengan cara berbeda, bukan lagi sekadar office boy, tapi sosok yang diam-diam disegani. Meski begitu, Raka tetap seperti biasa. Ia tetap datang paling pagi, membawa termoskopi sendiri, menyapu lantai dengan tenang, dan menatap semua orang dengan tatapan ramah tapi tak banyak bicara. Hanya satu hal yang berbeda. Kini setiap langkahnya terasa diperhatikan oleh mata yang dulu menyepelekannya, termasuk oleh mata seorang wanita bernama Aluna. Pagi itu, Aluna berdiri di depan jendela kaca kantornya, menatap Raka yang sedang mengganti karpet di ruang lobi. Ia tidak tahu mengapa, tapi bayangan pria itu selalu muncul dalam pikirannya belakangan ini, bahkan saat ia mencoba fokus bekerja. Ia mengingat hari rapat yang kacau, bagaimana Raka maju di tengah cemoohan banyak orang, dan menenangkan semua situasi tanpa banyak bicara. Tenangnya bukan dibuat-buat, gumamnya lirih. Dia seperti sudah terbiasa hidup di tengah badai. Sekretaris pribadinya, Liana, yang masuk membawa dokumen, sempat melirik tatapan bosnya itu. Bu, kenapa kelihatannya melamun? Aluna tersentak kecil. Tidak, hanya memikirkan pekerjaan. Pekerjaan atau seseorang? Liana tersenyum menggoda. Aluna menatapnya tajam. Jangan bicara sembarangan. Tapi wajahnya justru sedikit memerah. Ia segera menunduk, berpura-pura sibuk membuka berkas. Sementara itu, Raka di bawah sedang membantu staf lain memperbaiki pendingin ruangan. Tangan-tangannya cekatan, kemejanya sedikit tergulung hingga menampakkan lengan berotot yang berwarna kecoklatan. Para staf perempuan yang lewat pura-pura sibuk, tapi sesekali melirik diam-diam. Raka tetap tenang, seolah tak peduli. Ia lebih banyak menatap layar tablet kecil di tangannya, memeriksa data suhu ruangan yang ia sambungkan secara manual. Ketika Aluna turun untuk memeriksa lobi, ia mendapati Raka sedang berjongkok di depan panel listrik. Mas Raka, panggilnya. Raka segera berdiri dan menunduk sopan. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Apa kamu yang memperbaiki AC ini? Iya, Bu. Kabelnya kendor di bagian kontrol. Aluna memandang alat di tangannya. Bukan alat OB biasa, tapi perangkat analisis suhu digital. Dari mana kamu dapat alat ini? Saya beli sendiri, Bu. Saya suka belajar hal baru. Aluna menatapnya beberapa detik, lalu berkata lirih. Kamu memang berbeda. Raka menunduk sedikit. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Ada jeda panjang. Pandangan mereka bertemu sesaat. Di mata Aluna, ada sesuatu yang lembut. Rasa kagum yang ia sembunyikan di balik wibawa seorang pemimpin. Ia segera mengalihkan tatapannya. Baiklah, lanjutkan kerja. Terima kasih sudah membantu. Dengan senang hati, Bu, jawab Raka lembut. Waktu berjalan. Hari demi hari, Raka mulai mendapat kepercayaan lebih banyak. Ia diminta mengatur jadwal pemeliharaan sistem kantor, bahkan diminta membantu bagian IT menganalisis data kecil. Para staf mulai menghargainya, tapi justru hal itu membuat sebagian orang iri. Heran, OB kok bisa ikut rapat teknis? Bisik salah satu karyawan. Siapa tahu dia dekat sama Bu Aluna. Balas yang lain dengan nada sinis. Desas-desus itu menyebar cepat seperti angin. Raka tahu, tapi ia diam. Ia tidak pernah membela diri, tak pernah menanggapinya dengan emosi. Ia hanya bekerja lebih keras, seolah ingin membiarkan hasil yang berbicara. Namun gosip itu akhirnya sampai ke telinga Aluna. Saat makan siang di ruangannya, Liana berkata, Bu, maaf, saya pikir Ibu perlu tahu. Karyawan lain mulai bergosip soal hubungan ibu dan Mas Raka. Sendok di tangan Aluna berhenti. Hubungan? Tanyanya datar. Iya, katanya ibu terlalu perhatian padanya. Wajah Aluna mengeras, tapi di hatinya ia merasa tidak nyaman. Ia memang mulai memperhatikan Raka lebih dari sekadar pegawai. Tapi bukan karena tertarik secara pribadi.
Setidaknya begitu yang ia yakini. Orang memang suka menilai tanpa tahu apa-apa, katanya tegas. Namun begitu Liana keluar, ia termenung lama. Sore harinya, hujan turun deras. Aluna keluar dari kantor agak larut karena harus menyelesaikan laporan investor. Di parkiran basement, ia mendapati mobilnya mogok. Ia mencoba menyalakan mesin berulang kali, tapi gagal. Rasa frustrasi dan lelah membuatnya hampir menangis. Tiba-tiba suara lembut terdengar dari belakang. "Permisi, Bu. Perlu bantuan?" Aluna menoleh. Raka berdiri di sana, membawa payung dan mengenakan jaket abu-abu yang sudah sedikit basah. Tanpa banyak bicara, ia membuka kap mobil dan memeriksa aki. Terminalnya kendor. "Saya bantu kencangkan sebentar." "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Aluna. "Saya biasa pastikan semua lampu lantai bawah mati sebelum pulang." Ia bicara tanpa menatap langsung, hanya fokus memperbaiki. Dalam beberapa menit, mesin mobil menyala. Hujan masih deras, tapi di antara suara air, ada keheningan aneh di antara mereka. "Terima kasih," ucap Aluna pelan. "Kamu selalu muncul di saat yang tidak kuduga." Raka tersenyum samar. Mungkin karena Allah suka mempertemukan orang di waktu yang tepat. Ucapan itu membuat dada Aluna bergetar halus. Ia tak tahu kenapa kalimat sederhana itu terasa begitu dalam. Malam itu, di rumahnya, Aluna tak bisa tidur. Pikirannya terus memutar ulang kejadian tadi. Cara Raka menatap tanpa menuntut. Cara ia menolong tanpa pamrih. Ia menatap dirinya di cermin. "Aku ini kenapa?" gumamnya. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi semakin ditolak, bayangan pria itu semakin jelas. Ia teringat bagaimana Raka berkata tentang memperhatikan hal kecil. Bagaimana ia tak pernah membalas hinaan dengan marah. Semua itu terasa asing bagi Aluna, yang tumbuh di dunia bisnis penuh ambisi dan gengsi. Di sisi lain, Raka di kamarnya yang sederhana juga belum tidur. Ia duduk di lantai, menatap foto ayahnya yang sudah lama tiada. "Pak, aku sudah mulai lihat siapa yang sebenarnya di balik semua ini," ucapnya pelan. "Tapi kenapa rasanya semakin berat?" Ia menatap ke langit-langit, lalu menutup matanya. "Aku hanya ingin kebenaran, bukan balas dendam. Tapi kenapa perasaanku malah mulai terikat pada seseorang yang seharusnya aku uji, bukan aku jaga?" Di tengah kesunyian malam itu, dua hati yang berasal dari dunia berbeda sama-sama gelisah, tanpa tahu bahwa takdir sedang pelan-pelan menyiapkan pertemuan yang akan menguji keduanya, bukan hanya dengan rahasia, tapi juga dengan perasaan. Pagi itu, suasana kantor terasa janggal. Tak ada suara sapu yang biasanya terdengar di lobi sejak subuh. Tak ada aroma kopi yang biasa dibawa Raka untuk karyawan pagi-pagi. Ruang kebersihan yang biasanya rapi kini kosong. Di pojoknya, hanya tersisa seragam biru tua tergantung di dinding, seperti tubuh tanpa jiwa. Sinta, staf yang paling sering berbincang dengan Raka, berdiri terpaku di depan ruangan kecil itu. "Kok nggak ada barangnya?" gumamnya pelan. Ia memeriksa rak kecil yang biasa digunakan Raka untuk menyimpan alat kerjanya. Tapi semuanya kosong. Hanya tersisa satu hal, selembar kertas terlipat rapi di atas meja kayu kecil. Ia membuka kertas itu perlahan. Di dalamnya tertulis, "Terima kasih untuk semua kebaikan yang pernah diberikan. Saya sudah menyelesaikan apa yang perlu diperbaiki. Mohon maaf jika selama ini ada salah. Sinta mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia segera berlari ke ruang CEO dengan surat itu di tangan. Aluna baru saja masuk ke ruangannya ketika Sinta mengetuk dengan napas tersengal. "Bu, Mas Raka, dia nggak datang hari ini, dan..." "Dan apa?" tanya Aluna cepat. Nada suaranya lebih tajam dari biasanya. "Dia ninggalin surat, Bu." Sinta menyerahkan kertas itu dengan tangan gemetar. Aluna membukanya perlahan. Matanya menyapu tiap kata, dan sesuatu di dadanya serasa menegang. Ada rasa aneh, antara kecewa, kehilangan, dan rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Ia menatap surat itu lama, seolah mencari makna di balik kalimat sederhana yang ditulis tangan dengan rapi itu.
Sudah selesai apa yang perlu diperbaiki? Gumamnya. Apa maksudnya? Sinta menunduk. Mungkin. Dia sudah nggak mau kerja lagi, Bu. Tidak mungkin tanpa alasan, jawab Aluna tegas. Dia bukan tipe orang yang pergi tanpa penjelasan. Aluna berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangannya. Di kepalanya, memori tentang Raka bermunculan satu persatu. Senyumnya, ketenangannya, caranya menatap tanpa menghakimi. Ia menepuk dadanya pelan, seperti mencoba menenangkan gejolak yang tak ia pahami. Sepanjang hari itu, Aluna kehilangan fokus. Ia memandangi layar laptop, tapi pikirannya melayang. Setiap kali melihat kursi kosong di ruang rapat, seolah-olah bayangan Raka duduk di sana, diam, tenang, dan membuatnya merasa kecil tanpa perlu bicara. Menjelang sore, ia memanggil Liana. Coba cari tahu alamat rumah Raka dari bagian HR. Pintanya. Liana sempat ragu. Tapi, Bu, bukankah dia cuma OB? Data personalnya terbatas. Cari. Apapun caranya, tegas Aluna. Nada suaranya tak bisa dibantah. Beberapa jam kemudian, Liana kembali dengan wajah bingung. Bu, saya udah cari di semua berkas. Tapi anehnya, datanya nggak lengkap. Nicknya valid, tapi alamatnya palsu. Tidak ada nama Raka di alamat itu. Aluna mematung. Palsu? Iya, Bu. Seolah-olah identitasnya dibuat hanya untuk kerja di sini. Suasana ruangan langsung sunyi. Hanya bunyi detak jam yang terdengar. Aluna memandangi berkas itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu kenapa. Tapi rasa penasaran bercampur kehilangan mulai berubah jadi kegelisahan yang sulit diredam. Malam itu, hujan turun lagi, persis seperti malam pertama Raka datang ke kantor. Aluna memutuskan tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong kantor yang gelap, seolah mencari jejak yang ditinggalkan Raka. Ketika melewati gudang kecil tempat Raka biasa bekerja, langkahnya berhenti. Di dalam ruangan itu, lampu gantung masih menyala samar. Di atas meja, terdapat laptop tua yang ditinggalkan. Ia mendekat pelan, membuka tutupnya, dan layar langsung menyala, menampilkan sebuah pesan yang seolah menunggu dirinya. Kebenaran tidak selalu harus diungkap dengan marah. Kadang diam lebih keras daripada teriakan. Aluna tertegun. Di folder sebelah pesan itu, ada satu file bernama Deluna_Integrity_Report. Tangannya bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada daftar transfer ilegal, nama-nama direktur, dan bukti transaksi yang selama ini tak diketahui siapapun, termasuk dirinya. Ia menutup mulut, menahan napas. Astaga! Suaranya nyaris tak keluar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Raka ternyata menemukan kebusukan dalam perusahaannya. Dan ia, justru orang yang menegur dan mempermalukannya di awal. Beberapa jam kemudian, Aluna masih duduk di ruangan itu, tak bergerak. Hujan berhenti, tapi pikirannya berputar. Semua kenangan tentang Raka kini menjadi potongan teka-teki yang menyatu. Ketenangannya, ketelitiannya, cara dia menatap sistem keuangan, bahkan kata-katanya tentang belajar memahami orang. Ia sadar, Raka datang bukan untuk sekadar bekerja, tapi untuk melihat siapa yang jujur dan siapa yang serakah. Tapi mengapa pergi tanpa sepatah kata? Kenapa tidak bicara langsung padanya? Ia menatap layar laptop lagi. Di bawah laporan itu, ada satu kalimat kecil yang seolah ditulis untuknya. Bu Aluna, kadang kita perlu kehilangan untuk melihat apa yang benar-benar berharga. Kalimat itu menghantam hatinya. Aluna menggigit bibirnya, menahan isak. Ia memejamkan mata, menunduk, dan berbisik pelan. Kamu bukan hanya memperbaiki sistem, Raka, kamu memperbaiki aku. Keesokan paginya, kantor geger dengan kabar pengunduran diri mendadak Raka. Semua orang membicarakannya, tapi tak ada yang tahu alasan pasti. Beberapa mengira ia dipecat, beberapa lagi berkata ia menemukan pekerjaan baru. Tak ada yang tahu kebenaran, kecuali Aluna, yang kini menyimpan rahasia itu dalam diam. Ia berdiri di depan jendela kantornya, menatap kota yang ramai di bawah sana.
Di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa ia isi. Seorang pria sederhana, yang dulu ia anggap tak berarti, kini meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Kalau suatu hari kamu kembali, aku ingin bilang, terima kasih." Namun angin pagi hanya membawa suaranya pergi, seperti Raka, meninggalkan jejak yang tak bisa ditemukan siapapun, kecuali oleh hati yang sempat meremehkannya. Beberapa hari telah berlalu sejak Raka menghilang. Namun bayangannya masih tinggal di setiap sudut kantor The Luna Corporation, di ruang rapat, di lobi tempat ia dulu menyapu lantai, bahkan di kaca jendela besar tempat ia sering berhenti menatap kota. Seolah kepergiannya menyisakan ruang hampa yang tak bisa diisi siapapun. Bagi karyawan lain, Raka hanyalah OB yang tiba-tiba pergi. Tapi bagi Aluna, kepergian itu menjadi teka-teki yang terus menghantui. Ia tak bisa berhenti memikirkan kalimat terakhir dalam file yang ditinggalkan di laptop tua itu. Kadang kita perlu kehilangan untuk melihat apa yang benar-benar berharga. Kalimat sederhana, tapi menghantam hati dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam ia menemukan laporan rahasia itu, tidur Aluna tak pernah tenang. Ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, memimpin rapat, memberi instruksi dengan wibawa seperti dulu. Tapi di balik semua itu, pikirannya sibuk bekerja, menelusuri nama-nama di daftar transaksi yang Raka tinggalkan, mencari siapa yang menjadi dalang di balik kebocoran dana perusahaan yang hampir menghancurkan reputasinya. Ia mulai bekerja diam-diam, bahkan tanpa memberitahu direktur keuangan. Setiap malam, ketika semua orang sudah pulang, Aluna menyalakan laptopnya sendiri dan memeriksa data yang telah diselamatkan oleh Raka. Ia menemukan pola mencurigakan. Uang perusahaan ditransfer berulang kali ke rekening proyek fiktif bernama RK Holdings. Tapi ketika ia menelusuri lebih dalam, sesuatu mengejutkannya. Nama itu ternyata perusahaan investasi besar yang diam-diam memiliki saham di The Luna Corporation. RK Holdings, bisiknya pelan. Apa mungkin Raka punya hubungan dengan ini? Matanya membesar, dadanya sesak. Ia menatap layar lama, lalu menunduk, memegang kepalanya. Tidak mungkin. Tapi, kenapa semua jejak mengarah ke sana? Keesokan harinya, Aluna memanggil Liana dengan nada serius. "Tolong carikan informasi tentang perusahaan bernama RK Holdings. Jangan tanya siapapun. Lakukan secara pribadi." Liana mengangguk, meski wajahnya terlihat ragu. "Baik, Bu. Tapi, RK Holdings itu besar sekali. Saya perlu waktu." "Ambil waktu yang kamu perlu, asal hasilnya akurat," jawab Aluna dingin. 2 hari kemudian, Liana datang dengan wajah tegang. "Bu, saya nemuin data yang aneh. RK Holdings ini bukan perusahaan baru. Mereka sudah lama berdiri, tapi pemilik utamanya tidak pernah muncul di publik. Semua laporan saham mereka disembunyikan lewat banyak nama pinjaman." "Dan?" tanya Aluna cepat. "Dan, satu nama selalu muncul di dokumen internal mereka." "Siapa?" Liana menatapnya, menelan ludah. "Raka Kurniawan." Dunia Aluna seperti berhenti sejenak. Ia membeku, matanya kosong. "Raka?" "Iya, Bu. Nama lengkapnya sama dengan mantan OB kita. Hanya saja, di dokumen, jabatannya tertulis Founder and Primary Investor." Ruangan itu hening. Hanya detik jam di dinding yang berdetak perlahan. Liana menunduk, tak berani bicara lagi. Sementara Aluna berdiri di dekat jendela. Matanya memandang kosong ke arah langit abu-abu di luar. "Jadi selama ini," suaranya nyaris berbisik, "orang yang aku marahi, yang aku remehkan, justru pemilik salah satu investor terbesar perusahaanku sendiri." Ia meremas tangannya sendiri, menahan getar di dada. Rasa malu, kagum, marah, dan penyesalan bercampur jadi satu. Ia merasa seperti seseorang yang sedang melihat cermin, tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan kesombongan yang selama ini menutupi pandangannya terhadap kebenaran. Malamnya, Aluna kembali duduk di depan laptop. Ia membuka kembali semua file yang ditinggalkan Raka, kali ini dengan sudut pandang berbeda. Setiap kalimat terasa hidup,
Seolah ditulis bukan oleh bawahan, tapi oleh seseorang yang sangat memahami dunia bisnis, bahkan lebih dari dirinya. Ia menemukan catatan kecil di akhir file, seperti jurnal pribadi. Kadang aku harus turun ke bawah untuk melihat seberapa tinggi orang-orang memandang diri mereka sendiri. Kesombongan seringkali bukan soal harta, tapi soal hati yang menolak belajar dari orang yang dianggap kecil. Aluna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku begitu bodoh, bisiknya. Aku mempermalukan orang yang justru menolongku. Keesokan paginya, Aluna memanggil rapat terbatas dengan Direktur Keuangan dan tim hukum. Saya ingin laporan lengkap tentang semua investor kita, terutama RK Holdings. Dan saya ingin tahu, siapa di antara kita yang terlibat dalam kebocoran dana bulan lalu, ujarnya tegas. Para direktur saling pandang, tapi tak berani membantah. Beberapa dari mereka pucat. Tapi, Bu, salah satu direktur mencoba berbicara. Kalau kita bongkar semuanya, bisa bahaya. Ada nama-nama besar yang ikut di sana. Saya tidak peduli, potong Aluna dingin. Kalau perusahaan ini berdiri di atas kebohongan, saya lebih memilih menghancurkannya dan membangunnya ulang daripada hidup dalam rasa malu. Kalimat itu membuat semua terdiam. Suara Aluna kini tak lagi hanya tegas, tapi mengandung kekuatan moral yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Malam itu, Aluna duduk sendirian di ruangannya. Angin dari pendingin ruangan berembus pelan, membuat lembaran kertas di mejanya bergoyang. Ia menatap keluar jendela, ke arah kota yang penuh cahaya, tapi justru membuatnya merasa kosong. Ia bergumam, "Kamu benar, Raka. Dia memang bisa lebih keras daripada teriakan." Tangannya menggenggam map bertuliskan RK Holdings. "Tapi kalau kamu pikir aku akan berhenti di sini, kamu salah. Aku akan temukan kebenaran sampai akhir, bahkan kalau itu berarti harus bertemu kamu lagi." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aluna merasa takut dan berani dalam waktu yang sama. Takut karena rahasia besar mulai terbuka, tapi berani karena ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus menebus kesalahannya sendiri. Dan di dalam hatinya, entah mengapa, ada sesuatu yang ia rindukan. Bukan sekadar kebenaran, tapi sosok pria yang tenang itu, yang mengajarkannya tentang nilai manusia, bukan lewat pidato, tapi lewat kehadiran yang sederhana dan tulus. Hari itu udara terasa berbeda. Sejak pagi, kantor Deluna Corporation dipenuhi persiapan untuk sebuah pertemuan besar dengan para investor baru. Semua staf sibuk berlari ke sana kemari, memastikan layar presentasi berfungsi, bunga di lobi segar, dan meja rapat berkilau. Tapi bagi Aluna, hari itu lebih dari sekadar acara bisnis. Ini hari yang akan menentukan masa depan perusahaannya, dan mungkin hatinya sendiri. Ia berdiri di depan cermin ruang pribadinya, merapikan jas putih elegan yang sudah menjadi ciri khasnya. Namun kali ini tangannya sedikit bergetar. Bukan karena gugup menghadapi investor, tapi karena nama yang muncul di undangan digital yang ia terima semalam. RK Group Holdings, represented by MRR Kurniawan. Raka. Nama itu menghantam hatinya seperti petir yang jatuh diam-diam. Sudah berminggu-minggu ia mencoba menenangkan diri, memfokuskan pikiran pada penyelidikan dan tanggung jawabnya sebagai CEO. Tapi kini, semuanya berantakan hanya karena 3 huruf dan satu nama yang terlalu ia kenal. Ia menarik napas panjang. Kalau memang benar dia, gumamnya pelan, maka hari ini, semua akan terjawab. Pukul 9 pagi. Rapat besar dimulai. Semua direktur duduk berjejer rapi. Sementara Aluna berdiri di depan ruang kaca besar, menunggu tamu utama tiba. Suasana tegang. Setiap detik terasa seperti menit. Tiba-tiba, pintu besar terbuka perlahan. Langkah-langkah sepatu terdengar mantap, tenang, dan berwibawa. Seorang pria dengan jas hitam sempurna melangkah masuk, tinggi, berwajah teduh tapi tegas. Tidak ada lagi seragam lusuh, tidak ada pel-pel lantai di tangannya. Hanya keanggunan yang sederhana namun penuh kekuatan. Dan ketika matanya bertemu dengan mata Aluna, waktu seolah berhenti. Itu benar-benar Raka. Suasana ruangan mendadak sunyi.
Para direktur saling berbisik pelan. Beberapa bahkan menatap tak percaya. Mereka mengenali wajah itu. Wajah yang dulu sering mereka remehkan. Tapi kini, pria yang dulu hanya membersihkan meja mereka berdiri di depan mereka sebagai pemegang saham utama perusahaan. Aluna hampir tak bisa berkata apa-apa. Dadanya berdebar kencang. Suaranya seakan hilang. Raka menatapnya sejenak. Lalu melangkah maju dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Bu Aluna." Suaranya tenang tapi dalam. Senang akhirnya bisa bertemu lagi. Kali ini dengan cara yang berbeda. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Suasana tegang tapi syarat makna. "Silakan duduk, Pak Raka," ujar Aluna akhirnya. Berusaha menjaga wibawa meski suaranya sedikit bergetar. "Terima kasih, Bu." Raka duduk di kursi tamu kehormatan. Cara ia bergerak begitu terkendali. Seolah setiap langkahnya adalah cerminan dari waktu yang ia habiskan untuk belajar menguasai dirinya sendiri. Presentasi dimulai. Salah satu staf menjelaskan rencana restrukturisasi perusahaan. Tapi Aluna hampir tidak mendengarkan apapun. Setiap kali Raka menatap ke layar, cahaya biru pantulan proyektor menyorot wajahnya. Dan setiap kilatan itu membawa kembali kenangan. Suara lembutnya di koridor, sikap tenangnya saat dimarahi, dan kalimat terakhir di surat pengunduran dirinya. Dia datang bukan untuk membalas. Batin Aluna. Dia datang untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika presentasi selesai, Raka bangkit. "Terima kasih untuk pemaparannya," katanya dengan nada profesional. "Saya rasa kita semua sudah tahu apa yang perlu diperbaiki di Deluna Corporation. Tapi yang terpenting bukan hanya sistemnya, melainkan cara kita melihat orang di dalamnya." Ruangan hening. Kata-katanya sederhana, tapi setiap suku katanya memukul batin semua yang ada di sana, termasuk Aluna. Ia merasa jantungnya bergetar hebat. Seolah kalimat itu ditujukan langsung padanya. Salah satu direktur mencoba berbasa-basi. "Pak Raka, kami semua terkejut melihat Anda kembali dengan posisi sebesar ini. Apa yang membuat Anda tertarik berinvestasi di perusahaan ini, kalau boleh tahu?" Raka tersenyum samar. "Saya punya alasan pribadi," katanya pelan. "Ada sesuatu yang belum selesai di sini. Dan saya percaya, untuk memperbaiki sesuatu, kita harus kembali ke tempat di mana semuanya bermula." Aluna menunduk. Ia tahu persis apa maksud kalimat itu. Usai rapat, suasana masih tegang. Para direktur saling berbincang pelan. Tapi Raka justru menghampiri Aluna yang masih berdiri di dekat jendela. Hujan mulai turun di luar, tipis-tipis, persis seperti hari pertama mereka bertemu. "Sudah lama, Bu," katanya perlahan. 40 hari, tepatnya," jawab Aluna tanpa sadar. Raka menatapnya, tersenyum kecil. "Saya tidak menyangka Anda menghitung." Sulit melupakan seseorang yang datang diam-diam, lalu pergi meninggalkan semua dalam sunyi, jawab Aluna dengan nada bergetar. Raka menatap jauh keluar jendela. Kadang sunyi memang perlu. Tanpa itu, orang tidak akan mendengar suara hatinya sendiri. Aluna menunduk. "Dan hati saya terlalu keras kepala untuk mendengar. Sampai kamu memaksanya diam." Hening. Hanya suara hujan di luar menyelinap masuk melalui celah kaca. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal siapa kamu sebenarnya?" tanya Aluna lirih. Raka menatapnya lembut. "Kalau saya bilang sejak awal, apakah Anda akan melihat saya dengan cara yang sama?" Aluna terdiam. Ia tahu jawabannya. Tidak. Ia akan tetap memandang Raka dengan kacamata status, jabatan, dan nilai ekonomi, bukan sebagai manusia. Raka melanjutkan pelan. "Saya datang bukan untuk diuji, tapi untuk menguji. Bukan untuk menilai, tapi untuk melihat siapa yang masih punya hati di dunia yang penuh angka ini." Air mata yang ditahan Aluna akhirnya jatuh juga. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan isak. "Dan kamu menemukan saya. Gagal." Raka menggeleng perlahan. "Tidak, kamu belajar." Beberapa saat mereka hanya berdiri dalam diam. Lalu Raka mengambil sesuatu dari jasnya, sebuah kunci kecil yang sudah kusam. "Saya tinggalkan ini di ruang kecil tempat saya dulu bekerja," katanya.
Kunci untuk ruang penyimpanan lama di lantai bawah. Di sana ada sesuatu yang harus kamu lihat sendiri. Aluna menerima kunci itu dengan tangan bergetar. Apa ini? Raka menatapnya dalam. Kebenaran yang kamu cari, tapi juga pengingat tentang bagaimana semua ini dimulai. Ia lalu menatap jam tangannya, memberi salam hormat singkat, dan berbalik pergi. Aluna ingin menahannya, ingin memanggil namanya, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri, menggenggam kunci itu erat-erat di dadanya. Langkah Raka menjauh, namun gema langkah itu terasa lama hilang dari pikirannya. Ia tahu, setiap langkah yang pria itu ambil meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Bukan hanya di lantai gedung megah itu, tapi di hatinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Aluna merasa benar-benar kecil di hadapan seseorang yang tidak perlu kekuasaan untuk tampak berwibawa. Ia menatap keluar jendela, menatap hujan yang menetes perlahan di kaca, dan berbisik lirih. Kamu datang sebagai pembelajaran, tapi kenapa rasanya seperti kehilangan lagi? Langit sore itu berwarna jingga lembut. Seolah kota sedang menahan napas menjelang sesuatu yang penting. Di lantai bawah gedung Deluna Corporation, langkah kaki Aluna terdengar pelan namun tegas. Di tangannya tergenggam erat sebuah kunci kecil, kunci yang diberikan Raka saat pertemuan terakhir mereka. Kunci yang katanya menyimpan kebenaran. Sejak hari itu, kata-kata Raka terus berputar di kepalanya, menahan setiap tidurnya di ujung malam. Ia menuruni tangga menuju ruang penyimpanan lama. Cahaya di sana redup, udara lembab, bau debu bercampur logam karat memenuhi ruangan. Ini tempat yang dulu diabaikan, tempat Raka dulu bekerja diam-diam. Tangannya bergetar saat membuka gembok tua itu. Begitu pintu berderi terbuka, suara kecil dari engselnya bergema panjang, seolah waktu ikut membuka kembali kisah yang terkubur. Di dalam, ada tumpukan dokumen, laptop lama, dan beberapa berkas yang dilabeli tulisan tangan, Deluna Before Reform. Tapi bukan itu yang membuatnya terpaku. Di atas meja kayu sederhana, ada sebuah bingkai foto, gambar dirinya sedang berdiri di depan kantor, dan di kejauhan, tampak Raka memotret diam-diam. Air mata langsung menggenang di pelupuknya. Ia menyentuh foto itu perlahan, seperti ingin menembus waktu. Jadi selama ini, kamu memperhatikan aku bahkan sebelum aku tahu siapa kamu, bisiknya. Ia duduk, membuka salah satu berkas di meja. Isinya adalah salinan surat laporan keuangan dengan coretan catatan Raka di setiap tepinya. Di bawahnya ada satu surat yang belum pernah ia lihat. Surat dengan tulisan tangan yang khas, halus namun kuat. Bu Aluna, aku datang bukan untuk menguji kemampuanmu memimpin, tapi untuk melihat seberapa dalam kamu bisa memimpin hatimu sendiri. Aku melihat dirimu dari jauh, perempuan yang cerdas tapi kesepian, kuat tapi kehilangan arah di balik kesempurnaan yang kamu bangun. Aku ingin kamu tahu, tidak ada rasa benci. Yang ada hanya harapan agar kamu belajar bahwa kekuasaan tanpa kasih hanyalah kekosongan. Terima kasih sudah membuatku percaya bahwa dunia bisnis masih bisa memiliki jiwa. Kalimat itu menembus hati Aluna. Tangisnya pecah pelan. Bukan tangis penyesalan semata, tapi tangis kelegaan. Selama ini ia menunggu seseorang menegur jiwanya, bukan posisinya. Dan Raka melakukannya. Tanpa suara, tanpa kebencian, hanya dengan ketulusan yang membuat segalanya runtuh lalu terlahir kembali. Beberapa hari kemudian, Aluna mengadakan rapat besar di kantor. Semua direktur hadir. Tapi kali ini, wajah Aluna tak lagi sesombong dulu. Ia tampak lebih tenang, pandangannya lebih dalam. Di hadapannya, ada dokumen bertuliskan reformasi Deluna Corporation. Mulai hari ini, ucapnya, kita tidak lagi bekerja untuk angka semata. Kita bekerja untuk integritas. Karena perusahaan ini hampir hancur bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan hati. Semua orang terdiam. Tak seorang pun berani memotong. Ada kekuatan baru dalam suaranya, bukan dari jabatan, tapi dari kesadaran. Ia melanjutkan, dan saya berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan saya tanpa pernah meninggikan dirinya. Seorang pria sederhana yang pernah berdiri di ruangan ini dengan seragam OB,
tapi jiwanya jauh lebih tinggi dari kita semua. Mata para direktur saling bertemu, sadar siapa yang ia maksud. Beberapa menunduk, malu. Beberapa lagi menitikan air mata kecil. Aluna tersenyum tipis. Kalian mungkin pernah menertawakannya. Tapi hari ini, saya ingin kita berdiri untuknya. Untuk seseorang yang sudah mengajarkan kita cara menghargai manusia. Ruangan itu berdiri serempak dalam keheningan. Suara kursi bergeser menjadi saksi bahwa penghormatan itu tulus, bukan karena perintah, tapi karena rasa hormat yang lahir dari hati. Sore harinya, setelah semua orang pulang, Aluna berjalan sendirian ke atap gedung. Angin berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di tangan kirinya, ia membawa satu amplop putih yang baru saja dikirimkan ke kantornya pagi tadi. Tidak ada pengirim. Hanya satu tulisan di pojoknya. Untuk Bu Aluna. Ia membuka amplop itu pelan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas kecil dengan tulisan yang membuat napasnya tertahan. Jika suatu hari kau ingin tahu apakah aku menyesal pernah jadi OB, jawabannya tidak. Karena dari tempat terendah, aku bisa melihat hati manusia dari sudut yang paling jujur. Dan aku bersyukur, karena di antara semua wajah yang kulihat, aku menemukan satu yang akhirnya belajar untuk melihat, bukan hanya menilai. Di bawahnya, hanya ada satu tanda tangan kecil, RK. Aluna menatap surat itu lama. Angin sore meniup lembut helai rambutnya. Di kejauhan, langit memantulkan warna keemasan yang tenang. Ia tersenyum kecil sambil memegang surat itu di dada, menatap ke arah matahari yang hampir tenggelam. Terima kasih, Raka. Bukan karena kamu pernah menyelamatkan perusahaan ini, katanya lirih, tapi karena kamu menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena damai. Beberapa bulan berlalu. Deluna Corporation perlahan berubah. Tidak ada lagi sekat tinggi antara atasan dan bawahan. Karyawan mulai bekerja dengan semangat yang berbeda, lebih manusiawi, lebih hangat. Dan setiap kali Aluna melewati koridor tempat Raka dulu menyapu, ia selalu berhenti sejenak, menyentuh dinding dingin itu dengan lembut, seolah menyapa seseorang yang tak lagi terlihat tapi masih terasa. Ia kemudian memutuskan satu hal besar, membuat ruangan kecil di lantai bawah menjadi ruang integritas. Ruang kenangan untuk setiap karyawan yang bekerja dengan hati. Di atas pintunya, ia menggantungkan papan kayu sederhana bertuliskan, tempat di mana kejujuran pertama kali menyelamatkan Deluna. Dan di bawah tulisan itu, ada nama, Raka Kurniawan. Malam hari, ketika kantor telah sepi, Aluna duduk di ruangan itu sendirian. Di meja kecil yang dulu digunakan Raka, kini ia letakkan bunga putih segar. Ia menatap langit dari jendela kecil dan tersenyum pelan. Kalau kamu masih di luar sana, aku harap kamu tahu, bisiknya lembut. Aku tidak akan lagi menilai siapapun dari seragamnya, dari gaji, atau dari jabatan. Karena aku sudah melihat, hati manusia adalah harta paling berharga yang tak pernah tercatat dalam neraca. Suara angin malam melintas pelan, seperti jawaban dari kejauhan. Dan di saat itu juga, Aluna tahu, pelajaran terbesar dalam hidupnya tidak datang dari universitas bisnis atau rapat direksi, melainkan dari seorang pria sederhana yang pernah menyapu lantai kantornya, dan menyapu debu kesombongan dari hatinya sendiri.